Tanggulawau Nidya Yunia Arofi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai asal-usul dan sejarah dari suku Kaidipang. Suku Kaidipang adalah salah satu subkelompok dari suku bangsa Bolang Mongondo di Kabupaten Bolang Mongondo Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Pada tahun 1630 terbentuklah Kerajaan Kaidipang dengan Raja Maurits Datu Binangkal Kararompot sebagai raja pertama. Kerajaan ini diperintah oleh beberapa raja dan pada tahun 1912 Kerajaan Kaidipang Besar didirikan oleh Raja Kaidipang Ramsuit-Ponto yang menyatukan Kerajaan Kaidipang, Kerajaan Bolangtang, dan Kerajaan Bintauna menjadi satu dengan pusat pemerintahan di Buroko. Namun kerajaan ini akhirnya lenyap di tahun 1950-an. Sejarah Kerajaan Kaidipang berlatar belakang dari terbentuknya negeri Keidupa yang dipimpin oleh seorang kepala suku bernama Pugu-Pugu. Dalam buku Bolang Mongondo Dos Netherlands disebutkan nama Kaidipang berasal dari nama kayu yang banyak tumbuh di daerah tersebut, yaitu Kaidipang kayu dupa. Suku Kaidipang ini tergolong sebagai suku minoritas dengan jumlah penduduk sekitar 20.000 jiwa. Suku Kaidipang sebagian besar mendiami wilayah Kabupaten Bolang Mongondo Utara, tepatnya di Kecamatan Kaidipang, Bintauna, dan Sangkup. Suku Kaidipang umumnya mendiami Kecamatan Kaidipang di Kabupaten Bolang Mongondo dekat perbatasan dengan Provinsi Gorontalo. Tanggulawau Keila Leteano Mistiawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahasa dan adat istiadat dari suku Kaidipang. Dimulai dari bahasa, suku Kaidipang memiliki bahasa sendiri yang disebut dengan bahasa Kaidipang. Nah, bahasa ini termasuk ke dalam rumpun bahasa Gorontalo. Bahasa ini memiliki beberapa dialek. Yang pertama yaitu dialek Kaidipang, yang kedua yaitu dialek Sangkup, dan yang ketiga yaitu dialek Bintauna. Nah, kali ini saya akan memberikan beberapa contoh dalam bahasa Kaidipang mengenai hal-hal umum. Mulai dari perkenalan, seperti di awal, Tanggulawau Keila Leteano Mistiawan, yang artinya, hai, nama saya Keila Leteano Mistiawan. Selanjutnya, jika kita ingin menanyakan kabar, kita bisa menggunakan wololo habari, yang artinya apa kabar hari ini. Dan kita bisa menjawab pio-piohu, yang artinya baik atau baik-baik saja. Lalu ketika kita ingin mengucapkan selamat pagi, kita bisa menggunakan kata palau dumodupo. Lalu ketika kita ingin mengucapkan selamat siang, kita bisa menggunakan palau dulahu. Jika kita ingin mengucapkan selamat makan, kita bisa menggunakan paladu ulolango, yang artinya selamat makan. Nah, di sini saya akan berikan satu contoh kalimat dari bahasa Kaidipang atau bahasa Gorontalo. Ngolodoi para luomu, yang artinya berapa uang yang kamu butuhkan. Nah, itu tadi merupakan beberapa contoh bahasa dari suku Kaidipang yang termasuk ke dalam rumpun Gorontalo. Selanjutnya kita masuk ke adat istiadat. Nah, suku Kaidipang memiliki beberapa adat istiadat yang unik nih. Seperti halnya pada suku-suku lain, setiap suku pasti memiliki adat istiadat dalam pernikahan. Begitu juga dengan suku Kaidipang. Suku Kaidipang memiliki adat pernikahan yang disebut dengan mopolihu. Lalu, adat istiadat yang kedua yaitu ada mopolihuta. Adat istiadat ini merupakan tradisi pemberian gelar adat kepada seseorang yang dianggap berjasa untuk suku Kaidipang. Selanjutnya yaitu ada tumbilotohe. Tumbilotohe ini merupakan bentuk rasa syukur terhadap panen yang berlimpah. Jadi suku Kaidipang ini memiliki adat istiadat seperti syukuran atas panen yang berlimpah yang disebut dengan tumbilotohe. Nah, itu tadi merupakan bahasa dan adat istiadat dari suku Kaidipang. Aduh Allah. Tanggulawau Ainun Falurasida. Hai, nama saya Ainun Falurasida. Di sini saya akan menjelaskan kesenian suku Kaidipang. Pertama, tari dana-dana. Dan ini merupakan tarian tradisional yang biasanya ditampilkan pada acara adat. Yang kedua, tari saronde. Tarian pada saat malam pertunangan dalam rangkaian upacara pernikahan adat. Tari saronde biasanya ditampilkan oleh penari pria dan penari wanita secara berpasangan. Untuk jumlah penari biasanya terdiri dari 3-6 pasangan penari pria dan wanita. Yang kedua, ada makanan khas suku Kaidipang yang disebut dengan inamo.
Makan khas Bulaang Mamuju Utara yang merakyat ini sering disebut dengan bahasa kerennya pisah bolnut. Ada dua versi dalam pembuatan makanan ini. Pertama, dengan memakai ikan putih, dan yang kedua, inamon jeroan ayam. Prosesnya hampir sama dengan ila bulo, dibungkus lalu dibakar. Untuk memasaknya, memakai wajan atau alat yang terbuat dari tanah liat. Orang lokal biasanya menyebut dengan donongmea. Inamolo terbuat dari sagu, bolo atau ikan putih basah, kelapa parut, daun kemangi, bawang merah, dan bumbu rica Jawa. Cara memasaknya seperti dibakar di atas tungku dengan memakai dunongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggolawa Ririn Dwi Aryani absen 32. Di sini saya akan menjelaskan rumah adat dan senjata tradisional dari suku Kaitipang. Rumah adat suku Kaitipang biasa disebut dengan boti atau botitaro. Rumah adat ini dibangun di tengah-tengah hutan tropis di Sulawesi Utara. Rumah adat ini bukan hanya sekedar rumah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan budaya, seperti upacara adat, pesta, atau bahkan perkumpulan penting. Struktur dari rumah adat ini dibangun dengan lantai dasar tanah dan dinding dari kayu dan anyaman bambu. Selanjutnya yaitu senjata tradisional. Yang pertama yaitu wamilo. Wamilo merupakan senjata tradisional yang digunakan untuk berkebun, bertani, maupun menyembelih ternak. Nah, wamilo ini berbentuk bilah besi bermata satu yang ditempa tebal dan panjang. Nah, pada bagian ujung wamilo ini berbentuk lurus dan tidak lancip. Sekilas wamilo ini mirip dengan golok. Yang kedua ada beledu. Beledu ini senjata sejenis keris. Nah, senjata ini memiliki pegangan seperti mahkota dengan motif lilitan kain. Panjang senjata ini sekitar 40-45 cm. Senjata ini digunakan sebagai alat pelindung diri masyarakat Gorontalo. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.